Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 5, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya yaitu ada 3 bentuk hubungan ekonomi diantaranya. Yang pertama yaitu terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga yaitu terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua itu meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerapkan banyak tenaga kerja. Yang keempat yaitu melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Nah, yang kelima yaitu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Terbentuknya persahabatan antar negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Yang kedua yaitu dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Artinya negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara. Yang ketiga itu dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Selanjutnya yaitu kerugian perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua yaitu barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga itu untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tarif, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Yang kedua yaitu subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Ketiga itu pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk impor. Selanjutnya yaitu faktor pergerakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Nah, yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Hal ini yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga itu memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasok ke kas negara. Selanjutnya itu faktor penghambat perdagangan internasional.
Yang pertama yaitu nilai tukar yang berbeda. Karena hal itu, transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua itu kebijakan ekonomi internasional. Dengan kata-kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Yang ketiga itu terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Ini adalah contoh peringkat daya saing Indonesia merosot ke posisi 4. Nah, ini penyebabnya. Ini dari kompas.com. Nah, di sini ada peringkat daya asing Indonesia merosot ke posisi 4. Jakarta Kompas peringkat daya asing Indonesia merosot pada tahun 2022. Laporan Institute for Management Development atau IMD. Di sini World Competitive Yearbook 2022 menyebut daya asing Indonesia saat ini berada di posisi keempat dari posisi ke-37 di tahun 2021. Dikutip dari laporan tersebut Selasa 21 bulan 6 2022, peringkat ini menjadi yang terendah sejak 5 tahun terakhir atau tahun 2018. Pada tahun 2018, daya asing Indonesia berada di peringkat 43, meningkat menjadi 32 pada tahun 2019. Pada 2020, daya asing Indonesia merosot di peringkat 40 sebelum di akhir naik lagi ke posisi 37 di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 tingkat daya saing kembali turun di posisi 44. Adapun peringkat tersebut diukur dari beberapa indikator yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Performa ekonomi Indonesia dalam IMD World Competitive Yearbook 2022 menurun ke posisi 42 dari peringkat 35 pada tahun 2021. Peringkat performa ekonomi ini juga bisa menjadi yang terburuk dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018. Pada 2018, performa ekonomi Indonesia berada di urutan ke-27, lalu membaik ke posisi 25 pada 2019. Kemudian di peringkat ke-26 pada 2020 dan peringkat ke-35 pada tahun 2021. Dalam indikator efisiensi pemerintahan, urutan Indonesia menurun ke posisi 35 pada tahun 2022 menjadi dari peringkat ke-26 pada tahun 2021. Efisiensi bisnis juga merosot ke posisi 31 dari 25 di tahun 2021. Sedangkan peringkat indikator infrastruktur Indonesia membaik dari posisi ke-57 pada tahun 2021 menjadi posisi 52 tahun ini. Sejak 5 tahun terakhir, posisi ini merupakan yang tertinggi yang dicapai di Indonesia secara berurutan dari tahun 2018, yakni peringkat ke-59 tahun 2018, peringkat ke-53 tahun 2019, peringkat ke-55 2020, peringkat ke-57 tahun 2021, dan ke-52 tahun 2022. Sebagai informasi IMD, World Competitiveness Ranking tahun 2022 merupakan karya WCR IMD. Hasil pemeringkatan merupakan gabungan dari tanggapan para eksekutif bisnis dalam menjawab pertanyaan soal pandangan tentang ekonomi negara masing-masing. Artikel ini kita ambil dari Kompas. Di sini ada linknya, teman-teman bisa klik kalau mau lihat langsung beritanya. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.